Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisno Widianto. Saya di sini akan menjelaskan bagian 2 dari praktikum dasar sistem telekomunikasi dengan judul modulasi frekuensi. Pertama kita harus mengkalibrasi semua alat terlebih dahulu dari oscilloscope dan lain-lain. Setelah itu kita merangkai rangkaian seperti pada modul langkah selanjutnya. Kita akan mengatur keluaran dari function generator dengan 2 Hz frekuensinya. Kita lihat bentuk gelombangnya. Kemudian atur pada 3 Hz. Kita lihat perbedaannya. Dan kemudian diatur kembali pada frekuensi 4 Hz. Semakin tinggi frekuensi, gelombang semakin rapat. Dan sekarang diatur untuk ke 5 Hz. Kemudian kembalikan lagi untuk yang selanjutnya, kembalikan lagi ke frekuensinya pada 1 Hz lagi. Untuk percobaan selanjutnya kita atur frekuensi lagi pada 2 Hz, tetapi kita menggunakan gelombang sinus. Kita ubah dulu pada function generatornya menjadi gelombang sinus. Kita atur pada frekuensi 2 Hz. Kemudian kita atur lagi ke 3 Hz. Selanjutnya kita atur ke 4 Hz. Dan 5 Hz. Bisa dilihat di sini perubahan dari gelombangnya, gelombang sinusnya. Semakin tinggi frekuensinya, gelombang akan semakin rapat. Setelah kita mengamati dari gelombang sinus, kita kembalikan lagi ke gelombang persegi lagi. Kemudian dapat dibandingkan perbedaan dari gelombang sinus dan gelombang persegi seperti tadi. Untuk langkah selanjutnya kita mengatur pengontrol base secara bertahap untuk memperlihatkan hasil gelombang pada channel 1. Kita rubah secara perlahan. Kita rubah lagi. Dapat dilihat perbedaan gelombangnya semakin ditambah pada pengontrol B nya, semakin kecil gelombang.
Kita balikan lagi ke posisi semula. Setelah selesai percobaannya, kita kembalikan lagi kan alat seperti semula, kita matikan semuanya. Demikian penjelasan dari bagian 2 ini. Cukup sampai di sini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan praktikum dastel modulasi frekuensi. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah menyebutkan macam-macam metode penghasil gelombang FM. 2. Menjelaskan prinsip kerja modulator FM. 3. Menentukan derajat modulasi gelombang FM. Yang kedua, alat dan bahan. Bahan utamanya satu buah sinyal source, satu buah power supply. Untuk bahan pendukungnya, satu buah osiloskop, 2 kanal bus probe, satu buah frekuensi meter bus probe, penghubung U, kabel penghubung, satu function generator, laptop, aplikasi Proteus, IC 555, resistor 10, resistor 3,3, kapasitor 0,1, osiloskop, power supply, AFG, dan ground. Dasar teori tentang modulasi frekuensi yaitu dalam modulasi frekuensi, sinyal informasi yang berupa sinyal audio dapat digunakan memvariasikan frekuensi dari frekuensi gelombang pembawanya. Hal ini dikenal dengan direct FM atau frequency modulation. Di samping itu, ada pula yang digunakan untuk memvariasikan fasa, baik yang mendahului frekuensi maupun yang tertinggal oleh frekuensi gelombang pembawanya. Dan ini dikenal dengan indirect FM atau phase modulation. Pada dasarnya, baik frekuensi maupun fase merupakan parameter dari sudut gelombang pembawa yang merupakan fungsi dari waktu. Oleh karena itu, modulasi frekuensi secara umum mencakup kedua hal tersebut di atas. Modulasi frekuensi dan modulasi fase memiliki sifat-sifat yang hampir sama. Di samping terdapat beberapa sifat yang hampir sama sekali berlainan, bila dibandingkan dengan modulasi amplitude, modulasi frekuensi memiliki sejumlah keuntungan tertentu, terutama masalah perbandingan antara noise terhadap sinyal yang terdapat dinaikkan tanpa menaikkan level daya yang dipancarkan. Di samping itu, bentuk-bentuk gangguan pada sistem penerimaan radio jarak jauh mudah diatasi dan mudah diproses. Modulasi dapat menggantikan tingkatan yang bertaraf rendah dalam pemancar. Modulasi frekuensi sendiri adalah proses di mana frekuensi gelombang karier diubah mengacu pada amplitude sinyal pemodulasi, yaitu dengan cara menyelipkan sinyal informasi pada gelombang karier. Jika sinyal informasi telah diselipkan, maka frekuensi gelombang karier akan naik menuju harga maksimum, sesuai amplitude dari sinyal informasi yang naik menuju harga maksimum dalam arah positif. Kemudian, frekuensi gelombang karier akan turun kembali menuju harga frekuensi aslinya sesuai dengan harga amplitude sinyal informasi yang menuju harga minimum dalam arah negatif. Kemudian, frekuensi gelombang karier akan naik kembali menuju harga aslinya yang sesuai dengan sinyal informasi yang dapat turun kembali ke harga 0. Untuk rumusnya sebagai berikut. Bisa dipahami dan keterangannya bisa dipahami
macam metode modulasi perubahan efek, menjelaskan prinsip kerja modulator yang akan menentukan derajat modulasi perubahan efek. Ya langsung saja teman-teman bisa langsung masuk pada aplikasi Proteusnya. Kemudian new project. Di sini kalian bisa mulai bebas. Kemudian pada tab ini kalian bisa memilih schematic, kemudian pilih cukup, kemudian next. Pada tab PCB layout kalian pilih download spread, kemudian di sini firmware, kemudian langsung teman bisa melakukan modulasi frekuensi sendiri adalah proses di mana frekuensi berubah varian berubah-ubah hanya pada waktu sinyal informasi. Cara mengirimkan sinyal informasi pada tempat carrier. Tempat carrier sendiri adalah tempat radio yang mempunyai frekuensi yang tinggi daripada ini opsional sih, mau dibikin atau enggak. Itu Ctrl S berguna untuk kemudian kawan bisa bikin variannya seperti ini, bahkan ada Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mematikan tombol channel D ini menjadi off, kemudian invert. Setelah itu channel C, kemudian kalian offin. Nah, setelah itu kalian arahin yang channel B yang biru ini untuk menturun. Ya, kira-kira kalian bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian kalian bisa atur bentuk atau frekuensinya seperti ini, dan jangan lupa untuk menyesuaikan angka-angka
angka yang ada di VSM sinyal generator seperti ini. Ini menunjukkan 1, ini 404, maksud saya 4,10. Ini dengan frekuensi dengan range 10, dan yang ini 44,10. Kemudian yang ini tadi sudah di-off, jadi tidak usah dirubah. Kemudian untuk channel B 0,1. Untuk horizontalnya ini kalian bisa kasih di 5. Kemudian yang channel A ini juga bisa kalian atur bagaimana enaknya kalian untuk melihatnya. Nah, contohnya seperti ini. Semakin rendah tegangannya, maka dia akan semakin besar. Jadi kalian bisa menyesuaikan lah. Kemudian setelah keluar sinyal modulasi frekuensi seperti ini, maka kalian bisa menuliskannya di buku laporan kalian. Terdapat 2 sinyal frekuensi. Silahkan gambar dan cermati, tulis laporan dan hasil pembahasannya. Terima kasih.